Kiai Haji Kafabi Makrus dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Saya disapa karena saya pernah mondok di Lirboyo. Benar, Kiai? Kami santri Lirboyo Blora siap membela mati-matian untuk menjaga marwah Pondok Pesantren Lirboyo dan guru-guru kami. Anda sopan, kami segan. Anda rewel, kami ratakan. Caruk. Kami santri-santri Lirboyo Malang Raya membela kiai kami dan membela pondok kami. Tembak kote mata lebih baik kote tolak. Trans 7 Biadab. Santri Kiai DN Pesantren Salaf Murni. Bukan materi hiburan yang dengan mudah dilecehkan. Mari kita bicara jujur. Ada batas yang tak boleh dilanggar, dan kali ini Trans 7 sudah melewati batas itu. Bayangkan sebuah stasiun televisi nasional dengan segala perangkat canggih, tim redaksi, dan segunung etika jurnalistik yang katanya mereka pelajari di kampus, tiba-tiba menayangkan program yang menuding pesantren Lirboyo sebagai tempat perbudakan. Lirboyo, saudara-saudara! Pesantren yang namanya sudah harum bahkan sebelum mereka yang menulis skrip acara itu lahir ke dunia. Pesantren yang melahirkan ribuan ulama, pendidik, dan tokoh bangsa. Tapi di tangan kamera dan naskah yang sembrono, semuanya direduksi jadi tontonan murahan. Inilah wajah media kita hari ini. Mereka lapar rating, haus sensasi, tapi kehausan itu dibayar dengan kehormatan orang lain. Padahal pesantren tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari nilai, dari perjuangan, dari air mata orang-orang yang mengorbankan hidupnya untuk ilmu dan akhlak. Tapi di layar kaca, mereka diseret jadi bahan narasi perbudakan. Ironi macam apa ini? Mari kita luruskan. Santri yang mencium tangan kiai bukan budak. Itu bukan bentuk tunduk pada manusia, tapi bentuk adab pada ilmu. Karena bagi santri, kiai adalah perantara cahaya. Melalui kiai, ilmu disampaikan, hati disucikan, dan kehidupan diarahkan. Mencium tangan bukan tanda perbudakan, itu tanda penghormatan. Dan yang tidak paham makna penghormatan, biasanya memang belum pernah benar-benar belajar adab. Ada yang bilang, santri minum bekas kiai itu fanatik. Salah besar, itu namanya tabarrukan, mencari berkah. Dan kalau mereka mau baca sejarah, Asma binti Abu Bakar, sahabat Nabi sendiri, pernah menyimpan pakaian Rasulullah untuk mencari berkah. Apakah Asma juga disebut budak? Tidak. Tapi karena yang melakukannya santri di Lirboyo, mendadak disebut primitif. Lirboyo dihina, tapi mari kita tanya balik. Siapa yang sebenarnya terbelakang, yang hidup dengan ilmu dan adab, atau yang menilai tanpa paham konteks? Mereka tidak tahu, khidmah di pesantren itu bukan paksaan, tapi pilihan hati. Santri rela membantu kiai, membersihkan halaman, membangun kamar, memasak, karena mereka tahu, dalam setiap tetes peluh itu ada keberkahan. Bagi mereka, bekerja untuk pesantren bukan kerja fisik semata, tapi latihan batin. Itulah pendidikan sejati, bukan hanya membaca buku, tapi mengasah hati. Tapi sayangnya Trans 7 tidak melihat itu. Mereka menonton kehidupan pesantren dengan kacamata rating, bukan kacamata nurani. Dan ketika mata hanya melihat angka, mereka lupa. Yang mereka lukai bukan sekadar lembaga, tapi marwah ratusan ribu santri di seluruh Indonesia. Inilah yang membuat publik marah. Karena bukan hanya Lirboyo yang tersinggung, seluruh dunia